Menyampaikan kritik berarti menyampaikan aspirasi kepada orang lain atau lembaga. Menyampaikan aspirasi bisa dilakukan sendiri, tapi juga bisa bersama-sama jika menyangkut hajat orang banyak, yang dalam hal ini adalah rakyat. Inilah kemudian yang biasa dikenal sebagai aksi demonstrasi. Pada tahun 1998 diketahui sebagai puncak reformasi, di mana demonstrasi terjadi secara besar-besaran dan masif yang terjadi di berbagai daerah. Saat itu, hampir semua sepakat bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa maupun para aktivis lainnya menyuarakan aspirasi rakyat karena saluran lain dianggap mampet atau tersumbat. Media dibungkam, wakil rakyat diam, begitupun kanal-kanal lain. Nyaris tak ada tempat bagi rakyat untuk sekedar curhat mengenai kehidupannya yang akan melarat. Sekarang, karena kebebasan berpendapat dibuka sedemikiannya, semua bisa bersuara, menyampaikan segala keluh kesahnya. Ada media sosial yang memungkinkan seseorang rakyat jelata seperti saya misalnya untuk curhat dan sangat mungkin diketahui selevel presiden. Bisa kapan dan di mana saja saya menjerit supaya didengar orang-orang di pemerintahan karena terhimpit urusan ekonomi atau karena pandemi, soal jalan rusak hingga urusan selokan mampet. Bahkan persoalan remeh-temeh sekalipun sangat mungkin karena peluangnya memang sangat terbuka. Lalu, kenapa pada saat ini para mahasiswa dan para aktivis lainnya yang katanya cerdik cendekia itu masih gunakan cara lama dalam menyampaikan aspirasi? Kenapa demo turun ke jalan masih jadi andalan utama? Kenapa pula kelompok-kelompok buruh mesti bikin macet jalanan dan harus keluarkan banyak anggaran supaya aspirasinya didengar oleh pemerintah? Bahkan dengan risiko dipecat sekalipun dari perusahaan karena bolos kerja. Saya menyebut aksi mereka sebagai aksi yang norak. Sebagai bagian dari rakyat yang mengamati, saya menyaksikan demo turun ke jalan itu sudah tidak asik. Bahkan pada titik tertentu sudah cukup memuakan. Ibarat makanan yang sudah basi. Dalam bahasa agama dikatakan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Lebih banyak dampak negatif daripada positifnya. Lebih lanjut, demo norak itu bukan hanya yang di Jakarta dan yang disoroti media mainstream nasional, tapi hampir semua demonstrasi yang digelar di berbagai daerah itu pun norak. Sangat norak. Apa penyebabnya? Pertama, karena alasan seperti dikemukakan di atas. Kanal untuk menyampaikan aspirasi sudah dibuka sedemikiannya setelah reformasi. Siapapun bisa dan kapanpun untuk menyampaikan aspirasinya kepada siapapun yang dia inginkan. Melalui media-media elektronik ataupun cetak bisa dilakukan bagi yang punya kemampuan atau akses ke sana. Sementara yang belum punya akses bisa gunakan media sosial. Poin kedua yaitu pejabat-pejabat pemerintah sudah membuka lebar-lebar pintunya dan mempersilakan siapa saja mau datang dan berkeluh kesah. Pintu kantor, pintu rumah maupun pintu media sosial para pejabat itu sudah sangat terbuka. Tinggal mau masuk lewat jalur mana. Mau sendiri atau rombongan juga bisa. Tapi jangan terlalu banyak juga. Alasan ketiga adalah yang hingga bikin muak, yaitu adanya kepentingan lain selain mengusung aspirasi rakyat dan banyak aksi demo. Inilah yang biasanya dikatakan
demo itu ditunggangi. Saya sendiri pernah menyaksikan langsung di sebuah kafe di Jakarta, yakni adanya transaksi jual beli antara oknum pentolan mahasiswa yang biasa demo dengan seorang makelar yang biasa ditugasi oleh orang-orang politik dan orang-orang penting lainnya di negeri ini untuk menggelar demo. Di daerah, saya juga berkali-kali mengetahui adanya penggalangan massa yang dibayar untuk ikut aksi turun ke jalan, yang bahkan orang-orang yang direkrut tidak tahu menahu tentang persoalan yang akan didemonstrasikan. Mereka hanya ikut karena dibayar dari mulai Rp25.000 hingga kisaran Rp50.000. Belum lagi narsis berlebihan yang ditampilkan oleh beberapa oknum pentolan mahasiswa yang bicara di berbagai media. Mereka ingin sekali tampil, tapi tidak punya kemampuan yang memadai atas apa yang ditampilkan. Maka jadilah mereka sebagai bahan tertawaan rakyat di seluruh Indonesia. Alih-alih untuk mencerahkan, mereka justru jadi bahan olokan. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, saya sampaikan kepada para mahasiswa maupun kepada para aktivis lain yang hendak turun ke jalan supaya dikaji ulang niatnya sebelum turun ke jalan. Pertama, benarkah kalian mewakili aspirasi rakyat? Rakyat itu bukan hanya Anda seorang, atau hanya beberapa orang yang diantaranya hanya keluarga atau kerabat dekat Anda sendiri. Bukan. Kalau mau bicara mewakili rakyat, cari tahu dulu, apakah rakyat mayoritas negeri ini sejalan dengan yang ingin Anda sampaikan? Karena kalau tidak, Anda bisa kualat akibat mengatasnamakan rakyat. Berikutnya, pertimbangkan soal jalan demo yang dipilih. Masa iya harus turun ke jalan yang banyak makan anggaran, yang jauh lebih berisiko negatif daripada positifnya? Kalian kan pintar. Masa kalah pandai sama orang-orang yang demo di media sosial dan bisa didengar aspirasinya? Atau datang langsung ke siapa yang punya kebijakan? Tapi jangan terlalu banyak rombongannya lah. Karena kalau kebanyakan namanya bukan menyampaikan aspirasi, tapi pergi nonton bareng di lapangan bola. Dan yang paling lucunya lagi, ketika Anda turun di jalan, Anda berkoar-koar sepanjang jalan, apakah itu didengar oleh pepohonan yang ada di kiri kanan Anda? Cobalah kita berpikir secara waras.